Halo Manaka Traders, welcome back to Weekly Market Briefing bersama saya Atta, Forex Trader Coach di Manaka. Semoga rekan-rekan sekalian sehat selalu dan baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membreakdown beberapa pair yang menurut saya menarik untuk dipantau satu minggu ke depan ini. Karena pair-pair ini berada pada area yang sangat bagus pada time frame besarnya. Jadi ada AUD-CAD, Euro Aussie, Aussie New Zealand, dan Euro New Zealand. Okay, so without any further ado, let's get on to it. Oke, kita start di pair pertama kita, yaitu AUD-CAD. Oke, kita masuk ke daily time frame-nya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa pada daily time frame-nya AUD-CAD bergerak mengarah ke resisten daily dia. Itu ada di sini. Kita bisa menggambarkan area di sini. Swing high paling baru. Dia nge-break swing low-nya ini. Jadi setelah swing low-nya ini di-break, ini akan menjadi swing high yang baru. Ini pada tanggal 10 Maret 2020. Oke, kita langsung masuk ke frame 4 jam ya. Jadi AUD-CAD ini masih berada pada downtrend ya, pada time frame besarnya, yaitu daily time frame ya. Tapi pada time frame 4 jam kita bisa melihat adanya short term uptrend sini, karena harga membuat low, ada high di sini, ada higher low, ada higher high, higher low, dan ada higher high. Nah, karena pada time frame 4 jam masih bullish di sini, kita bisa mencari adanya pattern reversal pada area resist daily ini, karena ini adalah area yang kuat menurut saya. Nah, setelah itu pada time frame 4 jam kita bisa melihat adanya pattern ascending channel di sini, yang kita tahu bahwa ascending channel ini adalah pattern reversal ke bearish, atau ya membalikan arah dari uptrend menjadi downtrend sini. Oke, pada time frame 1 jam kita coba lihat 15. Nah, di sini yang menarik, dia sudah berada di resistance daily-nya dan ada candle rejection di sini berupa shooting star. Nah, pada shooting star ini kita bisa menunggu nanti hari Senin untuk mencari peluang sell di sini, karena ini menurut saya probabilitasnya besar sekali. Satu, dia berada di pada resistance daily, dan pada time frame kecilnya ada pattern yang mendukung untuk melakukan pergerakan bearish. Nah, oke, nanti Senin saya akan mencari peluang sell apabila dia naik sedikit lagi dan mengetes resistannya ini. Nah, apabila ada candle bearish di sana, seperti ini, atau bisa menunggu spike juga boleh. Tapi candle bearish satu bearish saya sudah cukup menurut saya, karena udah ada dua alasan kenapa saya melakukan entry sell di sini. Oke, setelah kita sell di sini, stop lossnya cukup di atas resist ascending channel ini aja, di sekitar misal 24 pips atau 10 ya, sekitar 40-an, 38-40 pips, karena kondisi market saat ini sedang volatile sekali dikarenakan ada coronavirus. Nah, itu saya akan lebih membesarkan stop loss saya dibanding pada kondisi normal. Nah, take profit pertama ada pada di 90% rule-nya, atau teman-teman bisa juga take profit pertama di sini di area support dari ascending channel-nya, mungkin take profit setengah, dan lagi setengah posisinya ditunggu sampai di area 90% rule-nya atau titik awal koreksi dari ascending channel-nya ini. Ini kan udah mulai korektif nih pergerakannya, kebanding di sini bullish terus. Jadi bullish
impulse, di sini ada correction, di sini ada impulse lagi, ada correction lagi. Nah, di sini ada big correction. Nah, ini udah menandakan ada tanda ciri-ciri reversal. Tapi yang nutup kemungkinan juga AUDCAD untuk nge-break resistnya ini, resist daily-nya ini. Karena kadang-kadang dia bisa aja, yang sering saya lihat, jadi dia breakout di resistnya ini, resist daily ini area resist daily ya. Setelah breakout, dia malah fake out, jadi false breakout di sini. Jadi setelah impulse ke atas, nggak ada progression atau nggak ada continuation di sini untuk naik, jadi dia langsung setelah breakout balik turun, setelah itu membuat correction untuk continue turun. Jadi apabila rekan-rekan misalnya sudah entry sell di sini kena stop loss, kan bisa tunggu, jangan langsung entry buy gitu, jangan langsung di take in entry-nya. Kita bisa nunggu apakah dia buat false breakout dan lanjut turun, rekan-rekan bisa entry sell lagi di sini setelah break dari misalnya dia membuat sebuah flag gitu misalnya. Entry aja lagi karena ini area yang bagus banget, yaitu swing high daily. Entry ini mungkin stop loss lebih besar karena di atas resistance flag yang di break. Nah, ini skenario keduanya. Tadi skenario pertama langsung breakout dari seri channel ini. Skenario kedua dia false breakout dan membuat bearish flag seperti ini. Kita langsung bisa entry saat break dari flag dia. Itu aja untuk AUDCAD. Kecuali dia setelah breakout dia membuat continuation seperti ini. Setelah yang besar, nah sana sudah ada, artinya sudah ada perubahan tren atau analisa yang sudah berubah. Kita bisa memanfaatkan peluang buy berarti di sana. Tuh, jadi kita nggak boleh kaku sama satu bias di market. Itu aja. AUDCAD. Sejauh ini sih masih sell ya, belum ada tanda-tanda bullishnya di sini. Aja kita lanjut ke pair selanjutnya, yaitu Euro Aussie. Nah, Euro Aussie ke weekly dulu karena saya sudah sempat share ini di grup VIP minggu lalu hari Senin. Jadi ini adalah pattern ascending channel kalau time frame weekly nya. Memang sedikit ada kayak gap gitu, kayak gap yang jauh banget di sini, tapi dia berhasil mereject resistnya ini dan membuat momentum bearish yang sangat-sangat kuat karena ini time frame weekly. Nah, ini ada candlestick besar, merah lagi. Kita coba masuk ke daily untuk lebih jelasnya. Oke, masih belum kita jelas jam. Ya udah mulai jelas di sini. Nah, jadi setelah ada momentum bearish di sini, nah ini udah false breakout, yang clear sekali ini false breakout. Jadi setelah break ke atas balik lagi turun, tapi sama sekali nggak ada yang namanya correction yang clean di sini di area ini. Jadi lama banget nunggu dan akhirnya minggu lalu sempat terlihat adanya correction yang clear menurut saya di sini. Nah, jadi ini kayak bearish flag gitu. Tapi sayangnya dia nggak mengarah ke resisten, jadi saya nggak sempat entry. Saya sempat buat forecast untuk VIP membernya, kita bakal entry pada area double topnya ini atau pada tertouch dari flagnya ini. Lebih mirip ke expanding nih, bear expanding, tapi harga ternyata nggak untuk area itu dan langsung turun. Nah, karena harga langsung turun, saya akan mencari peluang sell-nya apabila dia sudah break dari low-nya ini, dan ternyata sudah break low-nya ini, low dari expanding-nya dia. Nah, kita bisa lihat bahwa harga sekarang membentuk bearish flag lagi yang lebih kecil. Nah, karena ini berada di bawah
low dari swing sebelumnya atau pattern sebelumnya, yaitu yang kita harapkan jadi bear expanding dari bawah low. Jadi ini artinya ini adalah pattern berbeda. Ini pattern berbeda, ini correction baru lagi. Nah, itu time frame 1 jam kita bisa menunggu, mungkin minggu depan kita bisa menunggu adanya kenaikan dulu sedikit. Ya, kita bisa entry saat tertouchnya dia. Ini touch pertama, touch kedua, dan touch ketiga. Misalnya kita entry di sini, ini adalah posisi long term ya, long term hold. Oke, stop loss kita cukup di atas patternnya ini aja, sekitar 12, 22 atau 25, kita buatin di 25 pips. Target pertama pada supportnya dia ini sekitar 95 pips. Nah, target long termnya, karena kita menggunakan pattern pada time frame weekly, otomatis targetnya juga jauh banget. Nah, sini bisa TP kedua, dan apabila supportnya ini, support jamnya ini di break dengan impulsif, kita bisa menunggu pada TP ketiga, yaitu pada resistannya ini, resisten sebelumnya yang berubah menjadi support. Nah, itu. Dan apabila break lagi dengan impulsif, resistnya ini, dan nggak ada rejection sama sekali, kita menunggu sampai dia di sini, support sebelumnya. Itu. Jadi ini area-area yang ada kemungkinan harga akan mantul dan balik ke atas. Tapi kalau emang di break dengan gampang dan impulsif, harus sih sampai sini ke support sebelumnya. Itu aja untuk Euro Aussie. Ini andai saya untuk long term ya, jadi peluang profitnya juga besar. Selanjutnya ada Aussie New Zealand di sini. Nah, Aussie New Zealand kemarin juga sempat di request di live analysis kita di YouTube. Ini keren banget sih weekly live frame-nya. Nah, untuk weekly live frame, Aussie New Zealand sudah berhasil mereject area double bottom media ini. Nah, ini ada support di sini, kita bisa buatin areanya atau garis gini juga boleh. Nah, di sini areanya. Nah, jadi setelah dia break areanya ini, sempat di break dikit ya, tapi dia malah balik lagi ke atas supportnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya false breakout di sini. Nah, di week doang, balik lagi ke atas. Kita bisa push. Tapi setelah adanya false breakout ini, Aussie New Zealand tidak ada membuat correction yang clean menurut saya. Jadi ini cuma pergerakan yang nggak clean aja. Jadi saya nggak ada melakukan entry di sini. Nah, sekarang ini ada potensi, masih potensi ya. Potensi ada yang bull expanding di sini. Jadi harga setelah membuat setelah di break ini ya, high sebelumnya, jadi ini udah di break, balik lagi turun. Ini minggu depan saya dapat seperti ini. Saya akan mencari risk entry di sini pada area double bottomnya dia. Jadi misalnya Aussie New Zealand break sedikit, setelah itu balik lagi ke atas support, saya akan melakukan risk entry dan buy di sini. Seperti ini bisa buy, stop loss 50 pips cukup. Target pertama yaitu di sini pada resisten yang paling baru sekitar 135 pips, dan target kedua ada di sini resisten sebelumnya sekitar 361 pips. Ini juga long term karena ini baru ada correction setelah impulsifnya cukup lama, impuls, sekarang baru dia menunjukkan ada potensi correction, masih potensi. Jadi saya masukin watch this untuk minggu depan. Terus selanjutnya ada Euro New Zealand di sini.
Oke, ini juga menarik sekali Euro New Zealand. Kita hapus, masuk ke weekly time frame dulu. Oke, weekly time frame. Sudah jelas dia mereject area ini, resistannya ini. Oke. Nah, di weekly time frame seperti ini. Nah, sini ada resist. Kita bisa buatin area juga. Nah, di sini ada area resisten. Setelah breakout nge-spike ke atas, dia balik lagi turun. Kita coba masuk ke langsung aja ke panjang. Nah, ini setelah ada impuls turun di sini. Nah, ini sama sekali belum ada pergerakan atau correction yang clean. Nah, di sini cuma ada pergerakan yang kotor aja, kayak sedikit korektif sih menurut saya, korektif turun. Nah, setelah itu di sini ada bear penan. Nah, di sini clear sekali ada bear penan. Ini setelah impuls ada correction. Nah, ini correction yang nggak clean ya, jadi kita lewatin aja. Ini nggak usah dilihat ya, kan? Nggak ada apa di sini, nggak ada peluang entry sama sekali. Nah, sekarang di sini ada bearish penan. Jadi penan itu kayak expanding yang kebalik. Jadi kayak mengecil dia segitiga ya, ke kanan mengecil. Kita masuk ke time frame 1 jam. Coba kita cek. Oke, di sini udah ada tertouch ya. Dari sini ada touch pertama, touch kedua, dan touch ketiga. Nah, di sini saya nggak sempat entry karena nggak masuk watchlist saya untuk minggu lalu Euro New Zealand. Seharusnya kita dapat entry ya. Di sini ada peluang entry di sini karena ada evening star, candlestick evening star di sini. Di stop lossnya dari atas candle sekitar 92 pips. Tapi kalau masih kekecilan bisa 100 pips boleh juga. Boleh. Jadi target pertama kalau emang udah nge-sell di sini ya sekitar di sini 20% dulu aja. Sekitar 360 pips. Nah, di sini kalian kan bisa mencari peluang untuk scale up karena yang kita bisa lihat di sini setelah ada impuls pasti market melakukan yang namanya correction. Itu udah sifat alami market. Nah, di sini kelihatan dia akan membuat correction yang lebih besar karena di sini ada resistance. Nah, di sini ada resistance. Dan saya dia akan membuat correction yang lebih besar seperti ini, flat flag yang seperti sideways. Kemudian dia membuat correction seperti ini, saya akan cari risk entry pada area resistnya ini. Nah, di sini saya akan mencari peluang sell di sini untuk melakukan penurunannya pada time frame yang lebih besar karena ini long term. Target pertama ada pada di resist sebelumnya. Oke, jadi misal saya entry di sini, entry sell. Cukup. Oke, sekitar di sini resist pertama ini. Apabila tidak ada rejection dan harga dengan cepat turun ke bawah dengan impulsif, saya akan hold dia dan ya tentunya saya akan men-trail stop lossnya. Target kedua ada di sini, di supportnya dia sekitar 1300 pips. Cuman ini akan jadi long term hold karena nggak mungkin satu bulan harga itu bergerak sebanyak 1300 pips. Mungkin lebih dari 1 bulan lah. Ini misalnya dari Februari ke Maret 1000 pips ya, dan kita lanjut lagi gitu. Oke, itu aja untuk Euro New Zealand. Jadi untuk saat ini dikit banget ya pair yang
memang clean dan menunjukkan adanya komitmen di market atau trending pair-nya. Jadi banyakkan pair yang menurut saya sedang membuat correction yang kurang clean. Jadi harganya di sana-sana aja, sideways, balik sana aja, nggak trending. Oke, mungkin sampai di sini aja weekly market briefing yang saat ini. Jadi sekian dari beberapa pair yang menurut saya memiliki peluang transaksi yang tinggi dan masuk ke dalam trading plan saya. Jadi untuk minggu ini, semoga rekan-rekan di Manakah profitable. Mungkin kita akan share untuk sinyal-sinyal yang untuk short term trade mungkin minggu ini. Jadi untuk WMB-nya ini hanya membahas tentang yang medium sampai long term trade aja. Kalau sinyal nanti mungkin yang short term trade, mungkin yang bisa di day trade, nanti akan kita update di grup Telegram VIP. Oke, semoga rekan-rekan sehat selalu dan cuan selalu. Sampai bertemu di weekly market briefing selanjutnya.